Sujud juga tidak, kecuali hanya dengan mengangguk atau dengan sedikit menekukkan kepala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li musallil maktubati ay yusalli rakiban. Padahal tidak boleh orang yang solat wajib dalam kondisi normal, solat dalam keadaan berkendaraan, baik sedang menyetir ataupun sebagai orang yang penumpang, misalnya naik bis atau sopir bis, itu tidak boleh solat fardu kecuali dalam keadaan berhenti, turun. Ini solat wajib, tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Ini hukum asalnya. Bahkan pesawat pun kalau boleh berhenti di terminal di atas, kita turun dulu. Cuman tidak ada terminalnya, makanya kita paksa solat dalam keadaan tadi, masuk hukumnya khauf. Wa illam yazkurillahu ay yatawajjah al-qiblah. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menyebutkan di dalam salat khauf itu dalam keadaan khauf menghadap ke kiblat. Padahal menghadap kiblat juga merupakan kewajiban. Karena dari 16 cara yang diriwayatkan tentang salat khauf, salah satunya adalah menghadap ke arah musuh. Apakah musuh di arah kiblat ataupun tidak? Apakah musuh di arah kiblat ataupun tidak? Maka kita menghadap kepadanya. Taib. Wa rawa Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini menjemput yang kemarin. Dia takut ada yang tercecer atau sudah hafal semua. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf, salat dalam keadaan takut. Faqala fi riwayatihi, lalu dia katakan fa in kana khaufun ashadda min dzalik, dan bila keadaannya lebih menakutkan dari sebelumnya, sallau rijalan wa rukbana, mereka salat dalam keadaan jalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan. Mustaqbilil qiblati wa ghair mustaqbiliha, baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafilata fi as-safari ala rahilatihi aina tawajjahat bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu salat sunat dalam keadaan musafir, salat di atas kendaraannya kemanapun dia menghadap. Berarti di salat sunat boleh tidak menghadap kiblat. Nah, boleh salat di atas kendaraan kemanapun dia menghadap, maka itu dibolehkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hafidha dzalika anhu Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik wa ghairuhuma. Riwayat ini dihafal dari Nabi alaihi wasallam oleh sahabatnya Jabir bin Abdullah. Artinya Jabir meriwayatkan itu kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam musafir di atas kendaraannya tanpa menghadap kiblat. Wa Anas bin Malik, demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kana la yusalli al-maktuba musafiran illa bil ardi mutawajjihan qiblah. Nabi SAW selalu salat wajib dalam keadaan musafir, turun dari kendaraannya. Artinya tidak pernah salat dalam keadaan musafir, salat fardu kecuali di atas tanah. Mutawajjihan lil qiblah, dan menghadap ke kiblat. Berarti ini khusus salat sunat sahaja. Ibnu Abi Fudayk, yakni qala atau hadatsani Ibnu Abi Fudayk, itu Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudayk, an Ibni Abi Zi'bin, dari Ibnu Abi Zi'bin yaitu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin al-Madani, an Utsman ibn Abdullah, dari Utsman ibn Abdullah ibn Suraqah. Utsman bin Abdullah ibn Suraqah ini, Utsman ini anak daripada Zainab binti Umar bin Khattab al-Adawi radhiyallahu taala anhu, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi muwajjihatan
bihi qibala al-masyriq fi ghazwati Bani Admar. Bahwa Nabi SAW salat di atas kenderaannya menghadap ke arah timur. Kemarin kita sudah katakan timur dan barat di Madinah atau di Jazirah Arab tidak menghadap ke kiblat, karena kiblatnya menghadap ke selatan. Madinah menghadap ke selatan. Timur barat tidak. Fi ghazwati Bani Admar. Ini sampai di sini kemarin. Baik. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Ini berkaitan dengan masalah berjihad fi sabilillah. Wahai Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Ya, berikanlah semangat kepada orang-orang beriman untuk berperang. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Bila ada di antara kalian 20 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Ini di awal-awal Islam, di awal-awal jihad disyariatkan. Kalau ada 20 orang muslim mukmin yang sabar dapat menghadapi 200 orang, berarti 1 banding 1. Atau kan tidak perang sekarang? Perang sekarang tidak. Muwahhid dengan musyrik. Bila terjadi peperangan, di awal-awal Islam dulu, Nabi orang-orang Islam diwajibkan untuk atau diharamkan untuk lari dari peperangan bila pasukannya 1 banding 10. 1 banding 10. Misalnya umat Islam tadi 100. Umat Islam 20 misalnya. Yang dihadapi 200. Kan ada masanya jihad itu wajib, ada sunat, ada dilarang juga. Ada jihad dilarang? Nah, ada jihad dilarang? Tidak ada. Nah, itulah panjang cerita jadinya. Kita bahas sampai selesai. Saya hanya ada yang wajib aja lah ya. Ada yang wajib 1. Nah, antum sudah berada di medan perang. Dah, tidak boleh lagi, tidak boleh. Ini wajib. Kedua, negeri antum ini diserang oleh musuh nak menjajah. Pernah di masa Belanda dulu? Tidak. Jepang pun tidak. Allah musta'an. Jadi antum berada di negeri diserang oleh musuh, maka wajib berjihad. Ketiga, istimfarun am, yaitu diperintahkan semua laki-laki, diperintahkan oleh imam, yaitu oleh pemerintah Islam untuk pergi berjihad tanpa kecuali, maka seluruhnya wajib berjihad. Yang keempat, ada tambahan yang keempat. Andainya jihad itu memerlukan media, dengan itu kita menang, maka antum wajib ikut. Salah sendiri. Kenapa punya keahlian itu? Artinya punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain, dan itu sangat dibutuhkan dalam jihad tadi. Berapa tadi wajib? Selain itu, ya lawan wajib bilang tidak wajib, biar tidak payah kita. Nah, ada yang sunat nanti, ada yang terlarang. Yang terlarang apa contohnya? Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda, minta pergi berjihad bersama Nabi SAW. Lalu ditanya, ahayyun walidak, masih hidup orang tuamu? Jawabannya, na'am ya Rasulullah. Kaifa taraktahuma, bagaimana kau tinggalkan keduanya? Qala taraktuhuma yabkiyan, saya tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis. Oleh Nabi SAW, ya irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma, kembali kepada keduanya, berbuat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Yang seperti ini jihadnya tidak wajib, lalu antum pergi tanpa izin orang tua, maka tidak
Tidak dibolehkan. Dan lebih tidak dibolehkan lagi adalah seperti yang terjadi sekarang ini. Serangan membabi buta. Peledakan di mana-mana. Apa yang disebut dengan bom bunuh diri. Itu bukan jihad tapi jahat. Karena yang diserang siapa? Justru korbannya orang Islam. Sebenarnya kita dikendari oleh musuh Islam tanpa kita ketahui. Oleh sebab itu ini namanya jihad atau lebih tepatnya jahat yang dilarang. Jangan mau enggak? Jangan sampai mau, dosa besar. Karena apa? Menakut-nakuti orang yang dalam keadaan aman. Jihad itu medan perang, bukan di medan damai. Kalau dalam keadaan medan damai itu jangan berjihad. Kemudian siapa nyuruh antum sekarang? Ada pemimpinnya? Enggak. Ada yang nyuruh? Enggak, alhamdulillah. Awak dah mulai curiga tadi. Kau muslimin dan muslimat. Nah, kembali ke sini. Dan biar jelas masalahnya, bila sekelompok kaum muslimin masuk dalam pintu yang 4 tadi, berada di medan perang. Kedua, tiba-tiba diserang. Ketiga, lupa lagi. Itu maka dicatat 6. Ketiga, diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin, semuanya tanpa kecuali. Yang keempat, punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain dan itu dibutuhkan dalam jihad. Nah, bila antum dalam keadaan seperti ini, maka tidak boleh lari jika musuhnya 1/10. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang dengar nanti. Bila musuhnya 1/10, misalnya 30.000 lawan 3.000, boleh lari? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab lari dari medan perang termasuk dosa besar paling besar. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang mencelakakan, yaitu salah satunya adalah wattawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Kenapa dilarang lari? Karena lari itu membuat orang ciut semangatnya, lemah kekuatannya, dan kadang-kadang juga justru mengacaukan sistem pertahanan atau sistem penyerangan. Misalnya di sini ada 50 orang tukang panah, mundur 1, berarti kan ini panglima sudah hitung-hitung nih berapa orang di sini, tiba-tiba atau mundur, ini mengacaukan sistem penyerangan atau sistem pertahanan. Nah, coba tengok, antum main bola aja Mbak Andi. Kalau main bola, kalau tinggal 10, kacau enggak? Kalau tinggal 8, lebih kacau lagi. Nah, oleh sebab itu hati-hati jangan sampai kena lampu namanya. Apa namanya? Kartu merah. Nah. Jelas? Sudah? Jadi, ingyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Di antara kalian 20 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang. Allah, mau betul hebat kita, kuat kita. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Bila kalian memiliki 100 orang yang bertahan sabar, bisa mengalahkan 1000 orang. Bi'annahum qaumun la yafqahun, karena orang-orang kafir itu sebenarnya kaum yang tidak faqih, yang tidak paham. Jadi orang yang tidak paham tentu bingung dia. Tapi orang yang paham Allah berikan petunjuk untuk menang. Jelas? Makanya pernah dalam sebuah peperangan Khalid bin Walid setelah 3 komandan atau panglima syahid di medan tempur, Zaid syahid, kemudian Zaid ibn Thabit, kemudian bukan Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha
kemudian digantikan oleh Ja'far. Pertama Ja'far bin Abi Talib, kemudian digantikan Zaid, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian yang ketiga, kemudian pasukan kocar-kacir. 3 panglima sudah mati syahid. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih, dan dengan jumlah yang dia pimpin waktu itu sekitar 2.500 orang bisa mengelabui 200 atau 300.000 pasukan Romawi. 300.000 lawan 2.500. Nah, itulah keahlian yang Allah berikan. Ini luar biasa. Iyyakum minkum afwan bi'annahum qaumun la yafqahun, karena orang-orang itu tidak paham. Ada walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya akal tapi tidak paham. Makanya sungguh mengherankan bila orang-orang Islam mencari pemikiran orang kafir untuk memahami Islam. Orang yang mereka itu tidak paham, la yafqahun. Tiba-tiba kita belajar pada mereka. Makanya subhanallah, kita tinggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengambil pemahaman orang-orang yang di luar Islam. Baik, kemudian berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, "Tsumma abana fi kitabihi annahu wada'a anhum ay yaquma al-wahidu biqitalil 'ashara." Kemudian Allah menjelaskan dalam kitabnya Al-Qur'an, annahu wada'a anhum ay yaquma al-wahidu biqitalil 'ashara. Allah SWT menurunkan dari 1 orang lawan 10, wa athbata alam yaquma al-wahidu biqitalil itsnain, menjadi 1 orang berhadapan dengan 2 orang. Jadi 1 lawan 2. Awalnya 1 lawan 10. Faqala, Allah berfirman, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah ringankan bagi kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Allah Maha tahu kalian sudah mulai lemah. Sudah mulai lemah. Fa ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Bila ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka dapat menghadapi 200 orang kafir. Wa ayyakum minkum alfun. Kalau seandainya kalian punya 1000, yaghlibu alfaini biiznillah. Dengan izin Allah dapat mengalahkan 2.000. Ini Allah yang jamin ini. Allah yang berikan garansi. Allah yang berikan jaminan. Asal sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Imam Syafi'i selalu berdalil Al-Quran kemudian hadis riwayat. Nah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imamul Hijaz bil hadis wal fiqh, an Amr ibn Dinar, dari Amru ibn Dinar, Amr bin Dinar Al-Makki. Tuan-tuan masih lupa enggak? Masih lupa, masih ingat? Beliau ini salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Jadi masa tabi'in itu ada 6 orang yang paling banyak sanadnya, riwayatnya dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah Amr ibn Dinar. Yang masih ingat, coba tunjuk tangan. Kalau yang masih lupa, semua tunjuk tangan. Nah, taib. Nah, taib. Saya ulang kembali, yaitu Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah, Amr ibn Dinar Al-Makki di Makkah, Yahya ibn Ma'ali. Salah.
Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami di Basra, Qatadah ibn Di'amah Sadusi di Basra. Yang kelima, Amr bin Abdullah Abu Ishaq as-Sabi'i di Kufah. Kemudian Sulaiman ibn Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi al-A'mash di Kufah. Ini 6 orang yang menjadi perpustakaan kebanyakan sanad di masa tabi'in. Nah, Amr bin Dinar adalah salah satu dari rijalul hadis kita pada malam ini. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, salah satu dari al-abadilatul arba'ah, 4 orang Abdullah di zaman sahabat Nabi SAW. Masih hafal? Masih lupa juga. Pokoknya pakai ibn semuanya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa lagi? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Apa lagi? Abdullah bin Amr ibnul As. 6. Ahadul abadilah al-arba'ah, yang semuanya ulama di zaman sahabat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Dua lagi, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir terbesar sepanjang sejarah Islam. Didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Bila kalian ada 20 orang yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, kutiba alaihim alla yafirral isruna minal mi'atain. Diwajibkan oleh Allah kepada mereka 20 orang tak boleh melarikan diri dari musuh yang jumlahnya 200. Itu maknanya. Jadi 20 orang bila berhadapan dengan 200 orang tidak boleh melarikan diri. Wajib sabar. Wajib sabar. Makanya jangan dicari-cari musuh. Nah, seperti tadi, kalau tidak sabar jangan cari. Tapi kalau ketemu, langkah seri, musuh tak dicari, kalau ketemu, langsunglah. Jangan, tidak boleh lari. Nah, musuh jangan dicari. Tapi kalau ketemu, pantang lari. Jadi kata Ibnu Abbas, kutiba alaihim alla yafirral isruna minal mi'atain. Allah wajibkan pada awal Islam dulu, 20 orang tak boleh lari dari musuh yang jumlahnya 200 orang. Artinya 1/10. Nah, bila lebih dari itu, boleh lari? Boleh lari? Tadi mafhumnya kalau 200, 1/20, 10 tak boleh. Kalau lebih? Ya boleh. Ya boleh. Karena tidak seimbang. Misalnya 2 juta lawan 100. Boleh lari? Syekh, antum diserang oleh 200.000 orang. Antum hanya 20 orang. Boleh lari? Nah, kalau antum tidak lari, saya duluan lari. Nah, iya. Itu maknanya. Itu maknanya. Kalau tidak, kenapa diwajibkan tadi? Berarti tidak wajib bertahan. Kalau datang 400, padahal kita hanya 20 orang. Wajib? Tidak. Lari berdosa? Tidak. Tapi kalau sudah seandainya mulai berperang, kita tak boleh melarikan diri kecuali atas arahan daripada pimpinan. Jelas? Ma'asyiral kiram. Jadi jihad itu berat karena memang timbangannya di akhirat sangat berat. Diizinkan kepada orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Antum coba hitung sekarang anggota keluarga antum. Andainya antum mati syahid misalnya, siapa-siapa aja yang dapat? Ada 70 orang. Dari ayah, emak, nenek, datuk, cucu, cicit. Cucu itu ada 70 orang? Belum ya? Saudara ada 70? Ada? Enggak juga? Berarti berlebih dong. Nah, tolong kasih saya sebagiannya. Anggap saya sebagai saudara. Enggak mau?
Wah, pelit sekali. Syafaat bukan bagian antum, tidak luar dah, tidak diambil lah. Ini memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat banyak syafaat. Ya, banyak syafaat, ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu terbagi 5 lagi. Kemudian ada syafaat orang beriman kepada orang beriman, syafaat anak kepada orang tua untuk orang tua dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat. Naam, fa anzalallah, setelah Allah wajibkan tadi tidak boleh lari 20 dari 200. Fa anzalallah, lalu Allah turunkan pula al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah beri kalian keringanan. Apa itu? Wa alima anna fikum dha'fa, karena kalian sudah lemah. Allah tahu kalian lemah. Ila yaghlibu mi'atain fa iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain fa kataba alla yafirral mi'atu minal mi'atain. Lalu Allah sebutkan tidak boleh lari 100 dari 200. Kalau tadi 20 lawan 200. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi dari awalnya 1 lawan 10 yang diwajibkan, sekarang 1 lawan 2. Nah, bila bertemu musuh 1 lawan 2, maka haram melarikan diri. Kalau lebih, ya boleh. Nah, qala wa hadza kama qala Ibnu Abbas insyaallah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini tafsirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qad bayyana Allah hadza fil ayah, Allah sendiri yang sudah jelaskan di dalam ayat, walaysat tahtaju ila tafsir, dan tidak memerlukan penafsiran tambahan lagi karena ayat sudah jelas dan tafsirnya oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam juga sudah jelas. Waktu azan sudah masuk, kita azan dulu lalu kita sambung sebisa yang kita miliki. Riyadhus Shalihin.
اللهم رب Baik, kaum muslimin, kaum musliman yang rahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan masalah lain yang masuk dalam bab ini. Qala wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Imam Syafi'i berkata, wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji di antara istri-istri kalian, fastashhidu alaihim arba'atan minkum, maka mendatangkanlah 4 orang saksi. Ini masalahnya masalah besar. Dia tidak bisa 1 orang, mesti 4 orang dan semuanya menyaksikan antara orang lain atau masing-masing memberitahu yang lain tidak, melihat langsung prosesnya. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut. Bila terdapat 4 orang saksi yang mengatakan dia melakukan itu, maka tahanlah mereka di rumah-rumah sampai mati. Tidak boleh keluar rumah. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah berikan nanti jalan yang lain atau hukuman yang lain untuk mereka. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma, dan 2 orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, maka sakitilah mereka. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma, bila keduanya bertaubat, maksudnya sebelum kasusnya diangkat. Ya, sebelum kasusnya diangkat. Jika keduanya bertaubat wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari mereka berdua, tinggalkan mereka. Innallaha kana tawwabar rahimah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ini juga kaum muslim dan muslimat dalam kasus perzinahan bukan disebarkan dan bukan disebarkan. Kalau sekarang orang mulai dah bangga sekarang menyebarkan, ya karena namanya juga diperbagus jadi perselingkuhan. Apa makna perselingkuhan saya tidak tahu sampai sekarang, apa makna saya tidak tahu. Ya, jadi namanya diringan-ringankan. Dulu kalau disebut zina tentu orang kan ngeri dengarnya. Tapi ketika disebut berselingkuh, apa makna selingkuh saya tidak tahu. Ya, apa makna selingkuh? Saya juga tidak tahu. Tapi sehingga dikaburkan. Jadi orang kita memang suka mengabur-ngaburkan. Ya, suka mengabur-ngaburkan dengan bahasa, kalau bahasanya diperhalus. Maka tidak, yang seperti ini harusnya ditutupi. Ditutupi. Apalagi mereka sudah bertaubat dan sudah memperbaiki diri. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dosa itu kalau kita lakukan jangan disebarkan, supaya ketika bertaubat dan kembali kita tidak repot untuk menutup mulut-mulut orang. Makanya dosa itu sedapat mungkin jangan diketahui oleh orang lain kalau sudah terjadi. Nah, tentu makanya lebih parah lagi kalau ngajak orang lain. Nah, ini lebih parah lagi. Makanya Nabi katakan kullu ummati mu'afa
umatku semuanya diberikan afiat malam yujahiru, selama mereka tidak melakukannya secara terang-terangan. Baik, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma, bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka tinggalkanlah mereka. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Thumma nasakhallahu al-habsa wal adha fi kitabih. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Allah menasakh hukum menahan. Tadi kan ditahan istri-istri yang berzina itu di rumahnya sampai mati, tak boleh keluar rumah. Ini dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hukuman menyakiti mereka. Dengan firman-Nya, faqala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, laki perempuan maupun laki-laki, maka cambuklah masing-masing 100 kali. Masing-masing 100 kali. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fadallatis sunnatu ala anna jaddal mi'ati lizaniyainil bikrain. Maka as-sunnah menunjukkan bahwasanya hukum cambuk itu berlaku bagi orang yang masih belum menikah lagi secara syar'i. Maksudnya, ya bila yang melakukan zina itu bukan yang pernah menikah, maka hukumnya cambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah pernah mengecap menikah, lalu setelah itu melakukan perbuatan zina, maka hukumnya lain, yaitu dirajam sampai mati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini laftah ada catatan yang Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut pencuri dalam Al-Qur'an didahulukan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan. Jelas, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Pas di berzina didahulukan perempuan dengan firman-Nya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezinalah perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah mereka atau cambuklah mereka masing-masing 100 kali cambuk. Di sini dipahami wallahu alam bahwa pencuri itu kebanyakan laki-laki memang. Yang berani mencuri laki-laki. Dulu ketika sebagian kawan-kawan mengusulkan untuk bendahara, angkatlah yang perempuan. Saya tanya, kenapa? Perempuan itu lebih rapi kerjanya, Ustaz. Saya bilang, laki-laki juga rapi. Enggak, maksudnya pembukuannya rapi. Ya, kalau laki-laki kadang pembukuannya kena api. Iyalah. Makanya untuk urusan duit, perempuan lebih dapat dipercaya daripada laki. Termasuk di rumah juga. Kalau duit kita cepat habis, suruh istri yang simpan. Insya Allah tak akan hilang. Nah, simpanannya luar biasa. Dia sendiri lupa di mana ditaruh. Dia sendiri sampai lupa di mana diletakkan. Nah, sebaliknya, kalau zina memang penyebab utamanya adalah kaum wanita. Apa sebab? Wanita punya fitrah suka bergaya, dan laki-laki pantang nengok yang bergaya. Itu makanya didahulukanlah perempuan. Jadi kebanyakan sebab perzinahan terjadi akibat tingkah laku perempuan.
Apa sebab? Mereka disuruh di rumah berkeliaran di luar. Mereka disuruh tutup aurat, mereka buka-bukaan. Apalagi yang transparan. Yang transparan itu kuat subuhatnya. Iya enggak? Yang transparan lebih kuat subuhatnya daripada yang terbuka langsung. Betul? Antum tengok yang transparan, anak nengok terus tuh. Tapi kalau sudah terbuka semuanya, pasti tidak mau lagi. Ini orang gila. orang gila. Ada sebuah riset di Honolulu, Florida dan Hawaii. Pernah dengar? Baru kali ini. Pura-pura antum. Dengar aja masa enggak? Sering kita dengar. Ini daerah-daerah yang memang serba terbuka. Semuanya terbuka. Semoga Allah tidak tuliskan kita berangkat ke sana. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dibuat riset oleh ahli seksiologi dan ahli sosial, lalu ditanyakan kepada para pria di sana, bagaimana pandangan Anda terhadap wanita yang suka berpakaian minim, ya bikini dan sebagainya. Jawaban mereka, subhanallah, rata-rata mereka menganggap sebagai barang komoditas. Tidak lebih daripada melihat seekor kambing misalnya yang mau dijual dari sembelih. Jadi seperti mereka melihat hewan yang akan dikomoditikan atau akan dieksploitasikan. Itulah pandangan mereka. Itulah pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang tidak suka memakai pakaian itu. Oleh sebab itu kita ingatkan wanita kita supaya tidak dipandang murah oleh laki-laki, maka tutuplah, karena memang barang mahal itu selalu disimpan rapi. Yang murah-murah, tengok gorengan yang menyebabkan gorengan menyebabkan kita korengan. Tidak paham? Tapi bagus tidak? Gorengan di mana-mana terbuka karena dia barang murah dan makanan paling berbahaya. Bukan paling lezat, memang paling lezat memang saya. Ya, aku suka. Semua kita suka. Tapi dia sangat murah. Kadang sudah ditekan-tekan orang begini, tidak jadi dibeli. Sudah ya? Ini bantat nih katanya, keras kan? Ini dah sejuk. Ini dia pegangnya sejuk, dia pakai. Allah musta'an. Tidak jadi dibeli. Oleh sebab itu barang mahal itu terhormat, tersimpan rapi, bukan yang dibuka. Jelas Ustaz? Antum nak baca risetnya, dicari aja di Google, ada insyaallah. Insyaallah ada. Kecuali sudah dihapus semua orang. Karena dulu pernah dibuat riset juga di masa tahun 20-an, 3 negara buat riset, Prancis, Italia dengan Inggris, tentang rahasia kecerdasan umat Islam. Lalu mereka ternyata menemukannya pada 2 hal utama. Satu, Al-Quran yang dihafalkan, kemudian bahasa Arab yang digunakan. Subhanallah. Akhirnya penelitian itu disimpan rapi-rapi oleh penjajah, ya, karena untuk kepentingan penjajahan, sehingga yang dipublish adalah sebaliknya. Orang yang menghafal Quran yang tidak cerdas, tidak berkembang pikirannya. Orang yang pandai bahasa Arab ini orang-orang terbelakang dan tidak mungkin berkembang. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di negeri ini juga, yang masuk-masuk pondok itu kalau tidak karena orang miskin, mungkin sudah kan itu kan, yang sortiran. Sudahlah bonga, tongkau pula. Ya, bonga, tongkau. Ayah amak musikin, masuk pondok. Tapi subhanallah pondok pesantren itu luar biasa. Bonga, tongkau, tentong, biluh, ya semuanya ada badannya. Tapi pas tamat pondok jadi buyah. Assalamualaikum. Jadi khatib, jadi imam. Sebaliknya yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, kadang jadi tukang nyebut di jalan. Kalau ndak narkoba dan sebagainya. Berarti pondok hebat ndak? Hebat pondok ndak? Maka bikin pondok sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sekolah umum tuh bikin juga pondoknya. Supaya apa? Supaya yang cerdas tambah
cerdas. Jadi ternyata Al-Quran dan bahasa Arab mencerdaskan, disimpan orang itu. Saya takut juga hasil penelitian juga sudah di skip oleh orang itu. Wallahu musta'an. Semua sempat kebaca oleh saya dulu, karena saya suka asal terlintas saya baca. Kalau enggak sama bola juga. Bola tuh nampak depan saya tonton, tapi enggak saya cari. Alhamdulillah. Jelas ya? Musuh pantang musuh pantang dicari. Ini apalagi tidak musuh kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau meriwayatkan akhbarana Abdul Wahhab an Yunus ibn Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Ini Imam Wahabi ya? Bukan. Nah, Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid As-Saqafi, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid Al-Basri, ya, murid dari Imam Al-Hasan Al-Basri, terkenal dengan ilmu dan ibadahnya. Anil Hasan, dari Al-Hasan, itu Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, yang ini paling terkenal di mana-mana. Di mana-mana aja negeri ini ada namanya Pak Hasan Basri. Dari sinilah diambil nama ini. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni, ambil oleh kalian dari saya hukumnya, ambil dari saya oleh kalian. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah memberikan jalan keluar bagi wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina tadi, yang awalnya ditahan dan disakiti di rumah, tapi Allah berikan jalan keluar daripadanya. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, bila yang berzina itu yang masih pejaka dengan perawan, atau yang belum menikah sama sekali walaupun tidak perawan, ya, dia tidak perawan tapi sudah tidak pernah menikah dengan sah, bila berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dari negerinya. Wathayyibu bithayyibi jaldu mi'atin warrajam, sedangkan yang sudah pernah menikah bila berzina pula dengan yang sudah pernah menikah, baik yang masih istri orang atau suami orang, atau yang sudah, apa istilahnya, yang bercerai, janda atau duda, bila melakukan perzinahan maka dijilid 100 dan dirajam sampai mati, yaitu digali tanah lalu dia ditanam di situ lalu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Akhbarana as-siqah, ini kaum muslimin dan muslimat, orang selalu melihat ini hukum berat sekali, sah, tapi orang menyiksa orang di tangsi-tangsi konsentrasi lebih daripada itu, dengan besi panas, dengan kaki dinaikkan ke atas dan sebagainya, dianggap manusia manusiawi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, hukum yang tetap ditetapkannya. Ternyata setelah diterapkan orang, ternyata yang berzina sangat minim, atau yang dihukum sangat minim. Apa sebab? Karena orang takut. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus, ya, kalau tuan-tuan nak tahu, walaupun media mainstream kadang lebih sering tidak adil. Misalnya untuk zaman ini, karena kita bicara dengan zaman kita, bukan dengan di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi banyak yang nolak nanti. Kan zaman Nabi, Ustaz. Nabi itu orang soleh-soleh semua. Zaman sekarang, ya itu, makanya saya buat pula contoh di zaman sekarang. Negeri yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, menerapkan hukum-hukum syariat, alhamdulillah diteliti oleh orang yang bukan orang Islam pula yang meneliti, tapi orang non muslim yang meneliti. Dari Badan Kriminatologi Dunia dalam tahun 80-an menghasilkan hasil risetnya bahwa kriminalitas 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit, Ustaz? Hitunglah, sejam 60, ya, sehari 60 kali 24,
Sebulan 24 kali 30. Ha, ya. 30 kali 12 kali 13 tahun. Berapa menit? Dah pecah jalan kalkulator antum hitungnya. Jadi 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Nah, saya kira itu tahun 80-an Ustaz. Sekarang Ustaz, antum buatlah riset. Saya tidak pandai buat riset, tidak ada biayanya. Biaya tidak ada. Tapi saya kira tidak akan bergeser jauh. Sebab belum juga mereka merubah undang-undang dasarnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun banyak penurunan, tetapi tidak akan seperti yang tidak melakukan. Ma'asyiral kiram, sebab sampai tahun 2021, kita berapa sekarang? 2023. Masih Arab Saudi masih menempati urutan kedua negara paling aman di dunia. Negara paling aman di dunia, Arab Saudi menempati urutan kedua. Ada yang lebih hebat Ustaz? Ada yang nomor satunya dari sisi keamanan. Apa itu? Ada sebuah negara di Kepulauan Komodor. Tahu di Komodor di mana? Tidak usah aja saya tunjukkan. Tidak akan sampai juga kayaknya ke situ. Kecuali antum terombang-ambing, terdampar gitu. Itu pun tidak diterima orang tuh. Apa sebab? Sebuah negara kecil di Samudra India seperti Mauritius dan sebagainya. Di situ ada sebuah negara yang mungkin jumlah penduduknya tidak sampai sebanyak orang di ujung batu. Iya. Tidak sampai sebanyak orang satu kecamatan ujung batu. Ya patutlah. Yang kedua, mereka masuk ke negara itu dan keluarnya pakai chip. Tahu chip? Alat sensor. Tidak tahu juga. Antum tidak punya KTP? KTP-nya tidak pakai chip ya. Coba tengokkan sih, tidak tahu. Saya aja lah tengokkan. Beli banyak isinya, jadi takut nengokkannya. Yang saya tidak. Nah, ini chip namanya, tahu? Dah. Jadi masuk ke dalamnya pakai chip sehingga keamanannya orang asing, orang yang bermasalah akan terekam dan akan terdeteksi. Maka mereka jadi negara paling aman di dunia. Wilayahnya kecil, hanya pulau-pulau kecil. Bandingkan dengan Arab Saudi yang luas daratannya 3 juta kilometer bujur sangkar. Ya, itu lautannya, daratannya. Dengan jumlah penduduk yang puluhan, berapa sekarang? 200 juta. Indonesia tuh 3 juta. Antum terlambat rekam. Semasa saya di sana sudah 37 juta, masa 2 juta sekarang? Ya Allah ya Rabb. Jemaah haji ya 2 juta. Dia cerita jemaah haji, bukan penduduk, ya Allah. 80? 40? Ya 40. Ahsan. Sekarang 40 juta. Nah, jadi negeri nomor 2 teraman sedunia. Akibat apa? Menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Menerapkan kisah itu menjaga kehidupan. Alhamdulillah saya selama 15 tahun di sana baru menyaksikan orang penggal leher baru 2 kali. Baru dua kali, dan itu diumumkan secara nasional. Dan setiap apa itu ada selalu diumumkan, dan dalam setahun kadang tidak sampai 2. Kadang hanya tidak ada setahun itu pengumuman hukum qisas. Kenapa? Orang takut. Tapi perang mulut, antum bikin ngeri nengoknya kalau perang mulut, betul. Kalau tidak perang mulut tidak berani, tapi perang, ini masalahnya. Di mulutnya nggak apa-apa, dari maafkan udah sabar, yang sabar ya sudah. Tapi besok dia bawa pisau. Nauzubillah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i, akhbarana thiqah min ahli ilmi, telah menceritakan kepada kami as-thiqah, seorang yang dapat dipercaya dari ahlul ilmi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini tidak menyebutkan namanya karena barangkali biasanya orang yang seperti ini bagi yang lain mungkin tidak thiqah. Jadi beliau tidak menyebutkan. Dan kadang-kadang juga memang as-thiqah.
An Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid, anil Hasan, dari Hasan al-Basri, an Hittan al-Raqashi, an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama hadis yang tadi. Nah, cuman masalah ini ada masalah yang sabit dalam hal ini, seperti dalam dengan lafaz ini adalah daripada Abdullah ibn Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Naam, ada rasul, yaitu sanad yang pertama tadi, yaitu ada jalan Abdul Wahab As-Saqafi. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i, fadallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana jaldal mi'ati thabitun 'alal bikrainil hurrain, maka sunnah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa cambuk 100 kali tetap bagi dua orang yang berzina yang belum pernah menikah. Wa mansukhun anis sayyibaini, tapi dinasakh hukum ini dari dua orang yang sudah pernah menikah. Wa annar rajm thabitun ala sayyibainil hurrain, dan bahwasanya hukum rajam itu thabit bagi yang sudah pernah menikah. Insyaallah ini kita lanjutkan karena sudah mulai layu-layu nampaknya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wasyahid di sini bahwasanya ada sebagian hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya tapi dinasakh oleh Allah dan atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang menunjukkan itu, nah menunjukkan atau menjadi dalilnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alinea ke-369 ya. Iya. Dari sini dikatakan Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat wajib dalam perjalanan kecuali di atas tanah. Iya. Sambil menghadap ke kiblat. Ada pemahaman di tengah saudara kita atau di kaum muslimin bahwa di dalam mazhab Syafi'i sholat itu tidak boleh pakai alas, karena Imam Syafi'i mengatakan di atas tanah. Tidak boleh pakai sejadah dan lain sebagainya. Ini mohon keterangan. Tanyakan ke mereka yang mazhab Syafi'i. Tanyakan ke mereka yang bermazhab Syafi'i. Nah, ya, tidak boleh sholat kecuali di atas tanah. Kalau memahami itu, nah, illa bil ardi muwajjahan lil qiblah, dari lapas ini dipahaminya. Saya tidak, ini perlu saya murajaah kembali. Cuman memang ada sebagian dari Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa kita sujud mesti tidak, kening kita ini mesti menempel ke tanah. Tidak boleh terlindung misalnya seperti ini. Taib, alasannya apa? Karena kening bagian daripada anggota sujud. Taib. Oleh sebab itu maka harus menempel ke tanah. Nah, menempel ke tanah, kalau begitu lutut antum juga bagian daripada anggota sujud. Kalau memang anggota sujud mesti menempel tanah, beri pula lubang di lututnya supaya menempel tanah. Wallahu alam, secara dalil tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa harus menempel tanah. Bahkan sahabat di saat terjadi inda dhahira, ketika panas, mereka justru sujud di atas ujung ridanya. Tahu rida? Rida itu adalah yang dipakai di atas ini, selendang. Pakaian orang dulu kan satu sarung dilipat begini, kemudian satunya untuk menutup bahu dan badan. Nah, di waktu panas tidak tahan mereka menempelkan keningnya di atas ujung ridanya tadi. Ini kan terlalu rumit. Ada sebagian tidak boleh menjadikan alas solat kita pakaian kita. Artinya sempat antum misalnya pakai pakaian sorban seperti orang Arab Saudi itu, shimal. Ketika sujud, ternyata sebagian daripada ujungnya pas di tempat kita sujud. Maka sebagian mengatakan tidak sah sujudnya seperti itu. Dalilnya mana? Tadi juga
bahwasanya kening adalah bagian daripada anggota yang diwajibkan kita sujud di atasnya. Jadi masalahnya kembali lagi ke sini tadi, yaitu lutut tadi anggota sujud apa tidak? Terus harus nempel? Oh, hukumnya beda Ustaz. Tolong dalilnya dari mana perbedaan itu? Ternyata juga tidak ada dalilnya. Sama juga dengan masalah ketika mereka mewajibkan, sebagian Syafi'iyah mewajibkan khutbah itu mesti berbahasa Arab. Alasannya apa? Khutbah itu pengganti 2 rakaat salat. Pengganti 2 rakaat salat. Nah, kalau dianggap dia sedang salat, maka dia wajib menghadap kiblat. Nah, khatib sekarang menghadap kiblat atau tidak? Khatib menghadap kiblat atau tidak? Tidak. Berarti batal khutbahnya. Batal khutbahnya. Begitu kan? Yang kedua, boleh enggak dia berbicara? Khatib boleh enggak berbicara? Ayyuhal muslimun. Jadi dia berbicara kepada jemaah. Sedangkan orang sholat boleh berbicara? Ya juga tidak. Wallahu alam, saya terus terang saya tidak mengetahui dalilnya. Ya, kalau soal pendapat memang ada. Tapi kalau dalilnya, tadilah alasannya tadi karena dia bagian dari anggota sujud dan anggota sujud itu mesti sujud ke tanah, maka oleh sebab itu tidak boleh sujud kecuali di atas tanah. Kalau demikian, maka ada sebagian mereka sampai hari ini masih ada yang tidak mau sholat di masjid yang ada keramiknya. Masih ada. Mau tunjukkan orangnya? Bagi kita ke Jawa ada masih. Jadi masjidnya masih tanah. Apa sebab? Sebab Nabi sujudnya di atas tanah. Oleh sebab itu saya tidak akan sujud kecuali di atas tanah. Yang repotnya nanti dia pas naik haji pesawat. Kalau dia naik haji, naik pesawat, dia bawa tanah lagi, dibuang sama pramugari nanti. Nah, jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Atau dia naik kapal, dulu orang naik haji naik kapal apa tidak? Bawa tanah juga? Tidak, pasti sholatnya di atas kapal dan sebagainya. Itu keadaan darurat Ustaz. Tidak ada darurat. Bisa Tadi kata Nabi SAW juga ada memakai al-khumrah, yaitu cari kain untuk tempat sajadahnya di masa dia sholat. Berarti dia juga beralas dan ini sabit daripada sahabat-sahabat Nabi SAW di waktu musim ada panas, waktu sholat zuhur dan sholat asar, mereka kadang tidak tahan panasnya karena memang di zaman Nabi itu masjidnya dari tanah bercampur kerikil kecil halus untuk sebagai lantai daripada lantai tempat mereka atau di masjid-masjid mereka. Karena memang rumah-rumah rata-rata juga tanah lantainya. Rumah waktu itu tanah lantainya. Wallahu alam, ini hanya sekedar pendapat sebagian dan bukan pendapat ijma' kaum muslimin apa mazhab Syafi'iyah juga tidak semuanya. Yang jelas tadi saya katakan, kalau seandainya memang harus seluruhnya menempel, maka seluruh anggota juga harus menempel juga. Ternyata tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini namanya takalluf. Jelas ya? Nah, terima kasih. Panjang ini lebih dari saya selesaikan tadi saya. Baik. Dan belum paham dia masalah menghadap kiblat tadi, untuk jelas tadi boleh nggak menghadap kiblat ketika di dalam safar atas kendaraan itu sholat sunnah ya, sholat sunnah. Nah gini biasanya itu ketika safar menggunakan kendaraan umum, contohnya menggunakan bus, biasanya itu terkendala itu ketika sholat subuhnya. Karena kalau kita misalkan naik dari Riau misalkan ke Medan menggunakan Medan Jaya, misalkan bus Medan Jaya, mereka nggak ada berhentinya. Yang ada berhentinya kalau subuh itu langsung dia dari sini kita ke Riau ke Medan dan sampai nanti jam 7 pagi baru. Itu bagaimana sholat subuhnya?
Baik. Itu sama dengan orang yang naik pesawat. Ya, antum berangkat dari sini jam 3 sore. Oke, maghrib zuhur dengan asar sudah jamak takdim tadi. Terus antum sampai di Jeddah atau di Madinah atau dimanapun antum musafir. Jam berapa? Besoknya sampai di sana sudah waktu maghribnya waktu di sana. Bukan maghrib sekarang, maghrib kita. Berarti antum melewati maghrib, isya dan subuh di pesawat. Antum sholat di mana? Di pesawat. Menghadap kiblat? Enggak juga. Kalau saya iya. Saya alhamdulillah belum pernah sholat di pesawat kecuali menghadap kiblat dan berdiri. Tapi jangan kasih tahu yang lainnya. Kasih yang tahu lah nanti mahana. Sebab tidak mungkin semuanya melakukan itu. Tidak mungkin semuanya melakukan. Tapi saya lagi sempat, alhamdulillah saya lakukan. Dilarang pertama sabar dulu menunggu. Ya sabar dulu menunggu sampai semua orang. Karena kadang-kadang kan karena orang ramai bolak-balik ke sana kemari, mungkin agak ini juga dia kan risih juga. Tapi setelah orang sudah aman semua, ya mereka pun sudah duduk nyaman, baru kita alhamdulillah pandai-pandailah. Ya ketika dilarang sami'na kan larangannya ini sifatnya anjuran, bukan larangannya haram salat berdiri, tidak. Cuma mereka dari sisi keselamatan. Ya orang berjalan boleh, masa salat tidak boleh? Sah? Iya, dia kan pakai logika dia. Ini pakai logika juga. Kalau seandainya mau tidak boleh kan ketika ikat pinggang harus dipasang, seatbelt harus dipasang, memang ngapain pun tidak boleh. Tapi ketika boleh dibuka, nah orang ke WC, mana yang lebih bahaya orang ke WC ketika ada goncangan nanti dengan orang yang sedang sholat? Bila terjadi kecelakaan, mana yang lebih berbahaya, orang yang dalam WC atau yang di luarnya? Dalam WC lebih bahaya. Nah, kurung dia di dalam. Nah, iya. Kemudian udaranya tidak segar di dalam itu. Nah, masa boleh mereka, masa saya sholat aja tidak dibolehkan? Paham ya saya? Tapi di bus itu mungkin tidak. Di bis itu tidak mungkin dilakukan sholat sambil berdiri, tidak mungkin. Tempatnya juga nggak ada. Duduk aja ada sempit, apalagi berdiri. Nah, permasalahannya banyak dari sopir bis atau sopir bus tidak siap untuk mampir, karena yang mereka kejar adalah setoran. Ya, setoran, takut dipotong ininya, dipotong penghasilannya, sehingga mereka lupa pada penghasilan yang akan dinikmati di akhirat. Ini bagi yang muslim. Yang non muslim apalagi salah sendiri, kenapa tiap hari sholat? Kami aja sekali sepekan aja kadang tidak pergi juga katanya kan. Ini kita yang disalahkannya. Memang dunia ini untuk sholat, dunia ini untuk cari makan, kan itu. Sebagian begitu mungkin cara pandangnya. Maka minta berhenti itu bagi dia itu berat sekali. Saya sudah merasakannya. Bang berhenti bang sebentar, katanya. Berhenti bang sebentar. Udah tinggi hari, dia belum juga berhenti. Nah, maka sebentar. Kecuali seluruh penumpang demo semuanya. Aman lah penumpang nak demo. Seluruhnya mungkin dari 45-50 orang yang sholat hanya 3 barangkali. Ya siapa yang akan dukung kita? Saya dari 50 kadang yang sholat tuh kita tengok kadang yang sholat hanya 3. Ya, yang perempuan mungkin karena berhalangan. Tapi tidak mungkin semuanya serentak berhalangan. Ala kulli hal. Nah, banyak itu dulu. Sekarang alhamdulillah sekarang semakin meningkat orang yang mau sholat. Itu cerita saya 90-an dulu. Ya biar tidak tersinggung sekarang. Ya. Apalagi saya sekarang tidak pernah lagi naik bis jauh-jauh gitu. Dari Indo juga sebenarnya, cuman waktu tak ada. Ya tidak ada waktu lagi. Saya ingin untuk nampak tilas kan dari Pekanbaru sampai ke Jakarta naik bis lagi. Cuman waktu nggak ada. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak bisa dia tidak mau mampir. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesanggup yang kamu bisa. Maka sholatlah di tempatmu seperti mana bisa dianggap ini khauf. Ketika kita dalam keadaan khauf atau ketika di atas kapal kan juga tidak bisa berhenti dia. Kapal kan ada berhenti. Antum tidak tahu kiblat arah mana. Tidak bisa sebenarnya.
nak tahu arah kiblat di mana misalnya, antum solat ke mana saja. Maka ayat aina matwallu fathamma wajhullah, kemanapun menghadap disitulah kiblat menghadap Allah. Itu turun pada orang yang tidak yang tidak mengetahui di mana posisi kiblatnya. Wallahu a'lam. Biar tidak payah naik pesawat aja lah, jangan naik bus. Abang kalau tidak mau berhenti, saya tak akan naik bis lagi selama ini. Nah, gitu kan ya. Diancam sopir-sopir tuh. Saya tak akan naik bis lagi. Risau juga mereka. Kalau sempat ada 500 orang yang ngancam, yang rutin pergi balik ke Medan misalnya, Anda naik bis, terancam juga mereka. Nah, yang kedua seruan kita kepada para abang-abang sopir. Nah, jangan gara-gara hanya setengah jam gitu, kita mengecewakan penumpang, kemudian lebih lagi membuat Allah tidak suka. Padahal kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat, bukan waktu itu memang berharga, tapi keberkahannya lebih berharga. Lebih berharga. Berapa banyak orang gara-gara nak cepat akhirnya tidak dapat, justru yang terlambat yang dapat. Apa sebab? Karena dia memberikan hak Allah, maka Allah tak sia-siakan haknya. Saya masih ingat cerita 2 orang yang diutus bekerja oleh manajernya. Pas waktu asar masuk, yang satu mau berhenti, yang satu tidak mau berhenti, dua-duanya terlambat. Nah, yang tak mau berhenti sholat di masjid tentu lebih duluan kembali ke kantor, ketemu manajer. Dari mana? Macet di jalan. Tidak ada cerita macet Anda dipotong gaji 2 hari. Masya Allah. Jangan tanya lagi sih nanti 6. Sedangkan yang tadi berhenti sholat asar dulu tentu lebih terlambat lagi. Ditanya oleh manajer, di mana Bu? Dia jawab, tadi pas saya nak sampai sini orang azan di masjid, akhirnya saya mampir sholat dulu berjamaah baru ke sini. Apa kata manajernya? Silakan masuk. Tidak ada potongan gaji. Jadi Allah yang maha memiliki hati. Jelas ya? Allah yang maha memiliki hati. Nanti orang yang tak sholat, ya orang marah, pas dia datang orang sedang marah. Nah, yang tadi nunggu-nunggu marah sekarang sudah terlampiaskan, datang antum yang sholat lebih lambat, hilang marahnya. Nah, jadi pandai-pandai nana. Assalamualaikum Ustaz, ini bicara tentang wanita. Dah mulai tersinggung ibu-ibu nampaknya. Yang mengumbar aurat itu adalah termasuk seperti gorengan. Tidak pakai jilbab, celana ketat, baju ketat. Nah, ini beda Ustaz. Kebanyakan saya jumpai di mana wanita muslimah. Apakah seorang muslimah yang sering bercanda di dunia maya kepada suami orang, apakah itu termasuk gorengan? Barang murah tapi berbahaya. Ini jangan dicatat gorengannya ini. Ini pula yang dicatat ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab kiasan tidak lamanya sama. Ini dari sisi bukan sisinya dia seperti gorengan. Artinya gimana ya? Semakin jelas jelas. Artinya orang yang mengumbar auratnya, apalagi menggoda laki-laki lain yang bukan mahramnya, ini sebenarnya seperti kiasnya seperti tadi. Kan sudah dibuktikan dari riset tadi bahwasanya mereka itu seperti barang komoditas, seperti barang yang siapa saja boleh memperhatikan, boleh pegang-pegang, boleh bolak-balik, walaupun tak jadi boleh. Ini pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang suka membuka aurat. Dan jangan-jangan surga pandangan kita, jangan-jangan juga pandangan kita, karena terlalu sering melihat, akhirnya kita pun tidak terasa lagi, tidak ada ketertarikan sedikit pun. Makanya ketika ada yang bilang tertarik, oh enggak kayak gitu, masa tertarik kita? Apa sebab? Ini barang sudah terlalu diperlihatkan di mana-mana. Oleh sebab itu nasihat kita kepada kaum wanita, jagalah, karena Anda itu adalah mutiara.
peliharalah karena Anda itu barang bernilai mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadi penyebab terjadinya dosa-dosa di mana-mana. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, dengan demikian kita sudahi kajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.